Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kok sayangnya suaranya agak pelan-pelan. Apakah karena menjelang semakin malam akhirnya santri di sini agak kekurangan kasih sayang? Karena kelamaan tidak dijenguk oleh orang tua. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu contohnya bapaknya Cina, ibunya Madura. Bapaknya Jawa, ibunya Cina. Nah, kalau saya pribadi, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua santri yang hadir malam hari ini. Ada yang tahu enggak apa bedanya? Bedanya cuma satu, urusan mata, urusan mrepat. Mata saya sipit, cilik, pedi, keni. Tapi merepatnya hadirin yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, bulet-bulet, lebar-lebar, ganteng-ganteng. Memang orang itu paling seneng dibilang ganteng walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nanggung-nanggung. Harus sungguh-sungguh, harus all out, kalau istilah kerennya sekarang. Nah, almarhum ayah saya ini karena ingin berusaha menjalankan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka beliau berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi, mulai dari tindak tanduknya, cara bertutur katanya, cara bertingkah lakunya, bahkan dalam urusan memberikan nama kepada anak-anaknya. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, tepat, adu ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang kalau punya anak itu merasa tidak pede kalau dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Nah, ini ada di satu desa. Nah, kebetulan penduduknya tepak Madura Toto. Oni ngempian ke Madura Toto, orang Madura yang tidak bisa ngomong bahasa, punya anak laki. Nah, ini namanya dikasih nama Ben Seroben. Anak laki dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Nah, ini orang tidak mikir, kenapa? Kalau misalkan si Cong Eni ini mendapatkan rahmat dari Allah, begitu dewasanya menjadi kiai, terus diundang ke Sukoharjo, Mas MC terus mengucapkan menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberi tausiah. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi waspada, hati-hati di dalam memberikan nama kepada anak. Saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, saat melawatnya saya karena selalu diberi nama pertolongan Allah, minimal nyareo tangan gempang.
Ini biasanya kalau ketawa punya utang. Tambah keras ketawanya, tambah banyak utangnya. Tapi yang hadir pada malam hari ini, santri-santri ini Masya Allah, walaupun ujian hidup banyak menerpa, tetapi wajahnya tetap tersenyum, wajahnya tetap sumringah, wajahnya tetap berbahagia. Kenapa kok tetap berbahagia? Karena ada barokah berkumpul dengan guru-guru yang kita cintai, sehingga harapan barokah dari guru-guru kita menjadi golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja. Kalau tadi MC mengatakan Mau'idhah Hasanah oleh Kiai Haji Muhammad Nasrullah, ini yang namanya buluna kolek jaga kabi. Kenapa? Karena makomnya belum nyampe makom kiai. Tapi kalau dibilang mak kae, saya mau. Kalau kiai, ndak mau. Tahu sampean mak kae itu apa? Mak kae itu artinya mak semak ke kiai. Kenapa kok bisa disebut mak kae? Karena mulai dari kecil almarhum ayah saya ini senantiasa mengajak saya silaturahim ke para ulama. Dan setiap silaturahim ke para ulama, beberapa kenangan ini selalu membekas di dalam kepala saya. Barokah orang tua saya ngajak long-polong kumpul sama ulama. Karena sering mak semak ke kiai, karena sering sekut mak semak ke ulama, akhirnya walaupun bukan kiai, minimal bau kiai. Tapi minta tolong jangan dibalik jadi kiai bau, tak sopan empian. Nah, inilah pentingnya kita berkumpul kepada ulama. Di mana almarhum ayah saya akibat barokah mendekat kepada para ulama, akhirnya Allah selamatkan dari kekufuran, mengenal kepada tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman sekarang, di zaman yang sangat berkembang ini, di mana media sosial merebak di mana-mana, banyak orang yang belajar kepada situs-situs yang tidak bertanggung jawab, kepada aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai seorang santri punya kewajiban untuk meluruskan dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang merebak di masyarakat. Karena ketika kita mendekat kepada guru yang punya sanad, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada guru yang tidak punya sanad, maka kita tidak selamat. Kenapa almarhum ayah saya bisa mendapatkan hidayah? Karena beliau tidak keliru di dalam memilih guru. Nah, ini ada orang, kebetulan saya aktif di organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Lagi enak-enak ngasih kajian seperti ini, tahu-tahu datang ada oknum yang menyampaikan, Ustadz, apa yang Anda sampaikan soal masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah lama-lama kebanyakan bid'ah. Apa itu mulutan? Apa itu sholawatan, apa itu tahlilan, itu bid'ah semuanya. Lah terus maunya kamu gimana? Maunya saya langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya gimana? Ya ilmu ndak usah panjang-panjang, cukup Allah dan Rasulnya. Loh bagaimana bisa kamu Allah dan Rasulnya kalau kamu ndak punya guru? Nah rupanya dia akhbaroni YouTube wahadasani Google. Nah saya tanya kepada dia, Mas, sampean ini belajar mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Aplikasi Allah, cerminan Allah, itu kita bisa tahu firman Allah itu dari mana? Dari Al-Quran. Kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan semua pengetahuan yang ada di dalam Islam, hukum syariat dan segala macamnya itu bersumber di dalam Al-Quranul Karim. Lah terus kamu kalau di dalam sunnah Nabi, kamu ngelihatnya dari mana? Dari hadis Nabi. Loh hadis Nabi itu hadis mana yang kamu pegang? Saya itu paling mantap kepada kitab Sahih Bukhari. Pokoknya kitab hadis Bukhari ini kitab yang paling benar. Jadi ndak usah sanat-sanatan, ndak usah guru-guruan, yang penting langsung pegang kitab Imam Bukhari.
Saya tanya, Mas, sampean tahu ndak Imam Bukhari itu siapa? Cereng mbok coba gini kan sekoni saya monduk, makanya tahu ke Imam Bukhari. Dia bilang ndak kenal. Jadi banyak orang ilmunya sedikit tapi sekedar ngomong dan diikuti oleh banyak orang. Saya jelaskan, Imam Bukhari itu gurunya banyak, kurang lebih ada sekitar 2000 orang. Salah satu gurunya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini punya guru juga banyak. Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya juga banyak. Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki. Imam Maliki gurunya juga banyak, salah satunya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' pernah berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kamu mengatakan langsung kepada Allah dan Rasulnya, ndak usah sanat-sanatan, ndak usah guru-guruan, sementara kitab yang dipakai adalah kitab Bukhari, dan Imam Bukhari punya guru dan sanatnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sanat ini sangat-sangat penting. Bersyukurlah kalian semua yang mondok di pondok pesantren ini. Seandainya kalau waktu boleh diputar kembali, ketika saya lulus dari MI, ayah saya tanya kepada saya, nak, kamu kepingin sekolah di mana? Kamu kepingin mondok di mana? Saya pasti akan jawab, saya kepingin mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kenapa? Karena gurunya jelas, sanatnya jelas, barokahnya dapat, karomah dari para guru-guru kita bisa kita saksikan dengan nyata. Dan masalah sanad ini dicontohkan sejak zaman para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan Nabi Musa memohon kepada Allah, wa idhistasqa Musa liqaumihi. Nabi Musa ini meminta minum, meminta air kepada Allah, fakul nadrib bi'asokal hajar. Maka pukul, kata Allah berfirman, pukullah batu ini dengan tongkatmu. Yang menjadi pertanyaan, tongkatnya Nabi Musa itu tongkat dari mana? Apakah berasal dari kayu yang kita temukan di pinggir jalan? Kalau kayunya ketemu di pinggir jalan, tentu tidak ada nilai kekuatannya. Ternyata menurut ulama-ulama tafsir diterangkan, kitab yang dimiliki oleh Nabi Musa itu berasal dari mertuanya Nabi Syu'aib, dan Nabi Syu'aib mendapatkan tongkat ini yang menurut sebagian ulama tafsir diterangkan berasal dari kayu yang ada di surga. Maka sama, berdirinya Nahdlatul Ulama ini juga karena wasilah tongkat dan tasbih yang bersanad. Gurunya mulia, mediatornya mulia, santrinya, muridnya yang menerima juga orang yang mulia, maka berdirilah Nahdlatul Ulama, barokah wasilah sanad dari orang-orang yang mulia.